Irene Andono, cerdaslah kau dikit, ya kan? Jangan kau menjual ketololan di hadapan orang-orang bodoh sehingga kau kaya sekarang. Dulu kau miskin enggak? Lebih kaya kau sekarang dari yang dulu ya. Lebih karena kau menjual ketololan, menjual hal-hal menghina Kristen, itu mendatangkan income yang banyak gitu kan, ya kan? Nah, sekarang ku bilang sama kau Irene Andono, kau sudah melihat nubuatan di kitab suci yang kau bilang palsu. Malam ini saya dikirimi oleh seseorang link mengenai channelnya Irene Andono. Saya sudah tonton beberapa videonya dan saya tertarik untuk membahas. Ada 2 videonya ya. Malam ini akan kita bahas ya. Nah, yang saya herankan bahwa ketika mereka ini membahas, kalau bisa lah kita membahas kitab suci orang lainnya, tapi janganlah mulutnya terlalu ringan, terlalu gampang membilang ini dan itu ya. Kenapa? Tanpa sadar kita kalau dibalikkan ke agama kita, misalnya dibilang kitab suci kalian palsu, kalian pasti marah. Yakin aku, pasti marah. Oke, tapi tidak apa-apa. Irene Andono katanya kan bekas dari Kristen. Dia tahu bahwa Kristen itu tidak membela Tuhannya, tidak membela kitab sucinya, sehingga dia bebas bicara apa saja, ya kan? Tapi saya tidak akan meniru Anda ya, Irene Andono ya. Baik, sekarang kita bagi video ini dalam 4 segmen. Segmen pertama, mari kita tonton ya. Pemirsa TV Silaturrahim dan pendengar radio Silaturrahim yang dimuliakan Allah SWT. Tema kita luar biasa hari ini, ingin membuktikan tentang Bible ya. Apakah dia ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan. Saya kira ini ilmu langka dan kita sebar, kita on air kan. Mudah-mudahan pemirsa nanti mendapatkan manfaat yang luar biasa, hikmah yang luar biasa. Sehingga kita harapkan begini nanti, bahwa kita sebagai umat Islam mengetahui betapa hebatnya kualitas Al-Quran. Nah, kalian sudah menonton kan? Bagaimana laki-laki itu mengatakan bahwa orang ini mau menguji apakah Bible itu berasal dari Tuhan atau tidak, kan gitu. Cara menguji pembicaraan orang ini berdua, Irene Andono dan si laki-laki ini memang agak unik ya. Dia bukan orang Kristen. Irene Andono kan begitu keluar dari Kristen kan tidak Kristen lagi. Dia ingin menguji kitab suci orang lain. Apa nggak lebih bagus kalian berdua itu menguraikan aja kitab suci kalian Al-Quran, buktikan bahwa Al-Quran itu dari Tuhan. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Ya buat kalian kalau kalian berani, buat orang bertanya, kalian menjawab. Tapi yang bertanya kalau bisa jangan dari kalian, tapi dari orang Kristen. Biar pertanyaannya itu lebih menohok, ya kan? Nah, untuk tanggapan pertama hanya itu saja, karena masih pemulaannya. Dan video ini ada 1 jam 40 menit. Kalian tonton aja yang aslinya. Ini saya potong singkat-singkat aja ya. Sekarang kita saksikan video kedua. Wah, ini luar biasa ini. Saya dulu menganggap bahwa 4 ini adalah muridnya Isa alaihissalam. Oke Ustaz, lanjut dikit Ustaz. Baik. Nah, kalau mereka 4 ini, penyampai 4 ini, tidak pernah berkenalan dengan Nabi Isa alaihissalam, bukan murid Nabi Isa alaihissalam. Jadi berarti, mohon maaf, Kristen ini ajaran siapa dong? Ya, ajarannya Markus berarti kan? Bukan. Nah, ajaran siapa? Ternyata, karena kedekatan dengan kekaisaran, mereka ini adalah ajaran Paulus. Itu sebabnya Ustadz, kalau Ustadz nanti lihat itu, penulisan-penulisan yang ada, ternyata ajaran Paulus itu meliputi 13 kitab. Injil cuman Matiusnya 1, Markusnya 1, Lukasnya 1, Yohanesnya 1. Ini 4 ini disebut Injil. Tapi Paulus itu mempunyai tulisan 14 surat. 13 surat. Karyanya Paulus. Ya. Jadi gereja pun sebenarnya mengakui bahwa mereka itu bukan Yesusisme atau istilah kita Isaisme, tapi Paulinisme. Nah, saya tanya lagi. Paulinisme. Kitab yang dikarang sama Paulus tidak dipakai tapi di gereja. Pakai. Tapi Yohanes ini yang Injil ini kan? Iya. Sesudahnya Injil itu ada karangan si Paulus itu 13 kitab. Surat-surat Paulus itu dipakai.
Derajatnya dibuat sama dengan ini orang Kristen nggak ngerti. Itu kan tulisan Paulus, disangka firman Tuhan juga. Karena masuknya, iya, karena masuknya di dalam satu kitab yang disebut kitab suci. Oh, di Alkitab itu termasuk di dalamnya? Iya. Aku pikir lain buku. Enggak, satu buku. Oh, dalam satu buku berarti ya. Jadi buku mereka ini satu nih. Terus ada dua bagian utama. Ini adalah perjanjian lama dan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian lama itu isinya apa? Isinya cerita-cerita tentang penciptaan alam semesta sampai berita tentang lahirnya Yesus. Berarti perjanjian lama ini kitab suci Taurat berarti ya, Om ya? Ada Taurat, ada kemudian ya itu Zabur masih masuk bagian ini ya, para nabi, Ketubim itu ada. Jadi ada klasifikasi, nanti ada 3 kitab. Ada yang kemudian puji-pujian, selain kitab para nabi, kitab puji-pujian dan Taurat. Ada 3 golongan ini. Jadi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kemudian ada Yohanes, ada Markus, ada... Nah, itu letaknya di perjanjian baru. Oh, yang Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini letaknya di perjanjian baru. Iya. Nanti yang Paulus setelahnya. Setelahnya. Tapi masih masuk di bagian perjanjian baru. Makanya orang-orang Kristen banyak yang salah paham karena tidak mengerti mereka. Karena dianggap ini perjanjian baru. Ini sesudahnya Injil, langsung ini suratnya Paulus. Jadi firman Tuhan dianggapnya. Nah, perhatikan. Di dalam video kedua ini, mulai orang ini menghujat. Renandono kan ringan kali mulutnya itu. Dia bilang begini, bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus, tapi ikut ajaran Paulus. Ya kan? Yang mana lah ajaran Paulus yang diikuti orang Kristen? Aku nggak ngerti sampai sekarang. Ya kan? Harusnya Renandono menjelaskan, ini loh ajaran Paulus yang diikuti orang Kristen. Ya kan begitu? Dia tak menjelaskan, dia bilang itu karena kedekatan dia dengan Kaisar Romawi, maka dia itulah ajaran Paulus. Urusannya apa? Seluruh yang diucapkan Paulus itu sudah ada sebelum Paulus diangkat jadi rasul, dipilih sendiri oleh Yesus ya. Mengenai apa? Dia bilang sunat hati, kan sering kita dengar di mana-mana sunat hati itu berasal dari Musa, bukan dari Rasul Paulus. Sudah, tentang apa lagi? Tentang perpuluhan. Beliau Paulus tak pernah mengajarkan perpuluhan. Perpuluhan itu sudah ada zaman Abraham. Jadi apa ajaran si Rasul Paulus lagi? Harusnya dijelaskan orang ini dua, agar orang ini tidak sembarangan menghujat-hujat ya. Tapi sudahlah, ini masih juga bagian daripada cuplikan itu masih belum menarik ya. Nanti menarik yang keempat dan kelima ya. Oke, kita tontonlah video yang ketiga. Karena memang belakangan ini ada yang mencoba membawa pemikiran bahwa semua agama sama. Nah, itu. Mereka itu berlandaskan ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran memang yang seolah-olah di surah Al-Baqarah juga nih, tapi saya tidak hafal ayatnya. Ahli kitab tabiin. Iya, as-sabiin itu betul. Kan dibilang sama Allah sama mereka kan. Kemudian ayat itu dipakai untuk mengatakan kalau semua agama sama. Padahal jangan hanya ayat itu dibaca, itulah Al-Quran ini tidak bisa satu ayat kemudian jadikan fatwa kan gitu ya Umi ya. Terus kemudian itu pun bisa Ustadz kita telaah dari ayat Allah itu. Mohon maaf kalau dari persepsi Umi, maka Umi akan meneliti yang disebutkan ahli kitab itu siapa. Nah, saya juga betul itu Umi. Bahwa kalau dia bilang begini sama saya Umi, Yahudi, Nasrani, Islam sama, tapi Yahudi dan Nasrani yang dibawa oleh Musa, Daud, dan Isa alaihissalam. Kok itu sama? Ya, betul. Itu di wilayah itu kita sepakat sama. Sepakat sama. Tapi kalau Yahudi yang ada sekarang dengan kondisi kitab suci yang sudah dirubah-rubah, yang sudah membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nasrani yang sudah kita dengarkan tadi betapa banyaknya perubahan-perubahan tadi dan sudah membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, loh. Enggak pas mereka lagi. Bukan ahli kitab. Karena sudah tidak mempercayai kitab mereka sendiri kan? Betul. Mereka sudah mengubah kan berarti sudah nggak percaya. Iya, bahwa kan di Al-Quran juga dibilang bahwa orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah itu
sangat menginginkan bertemu dengan Nabi terakhir ini. Tapi ketika mereka kenal siapa sebenarnya, mereka mengingkari, memusuhi Rasulullah SAW. Karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan mereka. Video yang ketiga, tolong diperhatikan, dari hujat sudah beralih kepada fitnah, ya kan? Laki-laki itu mengatakan bahwa kitab suci Yahudi dan Nasrani sudah diubah-ubah dan orang itu cenderung tidak suka terhadap Nabi Muhammad. Apakah ada di Taurat dan Injil menyinggung tentang Nabi Muhammad? Yang di dalam Bible loh, ini kan digarisbawahi Bible ya. Kalau Taurat dan Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Yang di Bible nyata ada kitabnya. Saya pastikan sudah saya searching cari-cari, tak ada satupun yang menyinggung Nabi Muhammad. Mengapa tidak ada? Karena Bible itu sudah ada ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad datang. Paham ya? Taurat ada ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad datang. Sehingga mereka ini tidak mengenal yang namanya Nabi Muhammad untuk dijelekkan, untuk dikritisi. Kan demikian. Paham ya? Jadi saya nggak ngerti pola pikir yang dua ini. Bukan kristologi lagi namanya, tapi kristologi, ya kan? Gak ngerti ya orang dua ini bicara kayak yang satu pura-pura, oh iya, saya nggak tahu itu bahwa di dalam kitab suci ada surat-surat Paulus. Omong kosong, itu sandiwara aja. Kalau dia sudah berani menjelaskan itu, dia sudah pernah lihat itu dan sudah tahu. Dan dia bahkan bilang dapat pesan-pesan dari dunia maya ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi yang keempat. Sebenarnya pun di ahli kitabnya Isa alaihissalam atau kitabnya Musa alaihissalam atau Daud, kan yang tiga ini yang berperan kan, Musa membawa Taurat, Daud membawa Zabur Isa membawa Injil. Sebenarnya ajarannya, saya pernah dengar Umi bilang gini, kalau ada yang mau tahu Taurat, Zabur, Injil yang asli, bacalah Al-Quran. Saya pernah dengar Umi bilang gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau ada yang mau tahu Injil yang asli, baca Al-Quran. Taurat yang asli, Zabur yang asli, bacalah apa? Al-Quran. Jadi kalau memang mereka mau disamakan dengan kita, Bu, saya terima. Tapi ikutlah Al-Quran. Ya. Selesai kan ini? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman, saya kadang-kadang teman-teman ini juga, saya sering dengar dari mereka langsung itu, Pak, sama aja, agama itu semua mengajarkan kebaikan. Ya, benar bahwa agama semua mengajarkan kebaikan, tapi agama kita bukan hanya di wilayah kebaikan, kan begitu ya? Mereka yang bilang begitu itu, Ustadz. Karena belum pernah buka bukunya. Bible-nya ini ya? Iya. Coba kalau sudah pernah buka Bible-nya, baru mereka, O-nya tapi terlambat. Karena ada sesuatu yang tidak mengajarkan kebaikan berarti? Iya. Bagaimana Ustadz? Allah yang Maha Suci, ayatnya itu digantikan dengan ayat bikinan hambanya. Yang mohon maaf, yang hambanya tidak ada seorang manusia pun yang suci. Itu ajalah. Nah, Anda sudah melihat video yang keempat ya. Dibilang laki-laki itu mengatakan, Irenando Tono pernah berkata bahwa untuk melihat Taurat, ya kan, baru Zabur, Injil yang asli, bacalah Al-Quran. Maaf ya Irenando, saya ini adalah orang yang mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Saya rajin membaca Al-Quran. Pada bagian manalah Taurat dan Injil itu yang asli itu ada di dalam Al-Quran? Harusnya Anda jelaskan agar sama orang-orang seperti saya yang mencari kebenaran ini bisa tahu. Jangan Anda hanya mengatakan yang di Bible itu Taurat itu sudah diubah-ubah, sudah diedit, ya kan? Yang di Al-Quran adalah asli. Tanpa sadar Anda sudah menyinggung atau melukai perasaan orang Kristen yang beriman kepada Bible itu ya. Lebih baik Anda mengatakan Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diedit-edit, dirubah-rubah. Itu lebih fair. Jangan sebutkan di Bible. Sekarang kalau saya tantang Anda ya untuk pembuktian. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ini dari kitab Taurat ya, Nabi Nuh ketika baterainya itu diselamatkan Tuhan, ya kan? Di dalam bahtera ada Nabi Nuh beserta keluarga dan juga pengikut yang setia sama dia atau yang percaya ya. Nah, yang mati satu orang anaknya dan istrinya. Nah, sementara di Bible dikatakan Nabi Nuh beserta istrinya dan 3 orang putra serta 3 menantunya masuk ke dalam bahtera. Menurut Anda, yang mana yang diedit? Anda menuduh yang di Bible diedit.
Bisakah Anda buktikan apakah yang benar anaknya mati satu dengan istrinya mati satu, atau yang selamat semuanya? Bagaimana Anda menjelaskan? Saya tidak akan pernah menyangkal apapun jawaban Anda. Jelaskan. Bahkan kalau bisa Anda sebutkan siapa nama anaknya Nabi Nuh, begitu Anda bisa kutip ayatnya dari Al-Quran, ya kan? Ingat, begitu Anda bisa kutip dari Al-Quran, saya sembah kau, ku sembah, ku cium kakimu Hirenandono, dan aku akan beriman kepada apa agamamu, dan aku akan ikut kamu. Apapun yang kamu bilang, kuanggap kau adalah rajaku. Ya, kalau di dalam Bible, jangan ngintip-ngintip Bible ya. Kalau di dalam Bible dijelaskan namanya Sem, Ham, Yafet. Ya, jelas namanya. Anaknya di sini. Sekarang buktikan apakah yang di Bible itu yang diedit namanya Sem, Ham, Yafet. Yang dari Al-Quran di mana nama anak itu tidak ada disebutkan. Ya kan? Mungkin karena saya tidak tahu bahasa Arab, saya belum menemukan. Bantulah saya, temukan nama anak-anaknya itu di mana di dalam Al-Quran. Oke, saya masih tetap percaya dari dulu saya bilang, saya rasa saya berdebat yang masih percaya Al-Quran itu sempurna, lengkap, tidak terjamah manusia dan masih suci ya, belum diubah-ubah. Tetapi Hirenandono, kau sudah melukai perasaan saya sebagai orang Kristen. Kamu bilang kitab suci saya sudah diubah. Padahal Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah SWT, bukan Bible. Tidak ada dibilang di situ Bible, tidak ada. Oke? Nah, sekarang yang kedua, kamu katakan juga kalau untuk melihat Injil yang murni itu, yang asli itu, lihatlah di Al-Quran. Saya memberi challenge lah sama Muhyiddin dan Dunia, jelaskan kepada saya, karena Injil itu kan diberikan kepada Nabi Isa ya. Mulai dari buaya Nabi Isa sudah mulai mengucapkan kalimat ya, sampai Nabi Isa mengatakan akan datang seorang Nabi di surah 61 ayat 6 ya, Nabi setelah aku yang bernama Ahmad itu ya. Saya minta tolong jelaskan di Injil mana itu terdapat. Maaf ya, contohnya begini loh, kitab suci Al-Quran, di dalam Al-Quran ada namanya surah Maryam, ya kan, surah Al-Baqarah, surah Ibrahim, Yunus, kan seperti itu ya, Yusuf. Nah, saya yakin di Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa pasti ada hal tersebut, ya. Jangan seperti kalian uraikan di depan, tapi depan video tadi nggak ada saya buat karena saya potong, nanti cari aja video aslinya. Dikatakan orang ini mulai percaya Injil Barnabas. Aneh tuh. Apakah Injil itu diturunkan kepada Barnabas? Kenapa dia percaya kepada Injil Barnabas, tetapi tidak percaya kepada Injil Matius, Markus, Lukas? Paham ya? Alasan Hirenandono di depan karena Matius, Markus, Lukas tidak pernah bertemu Yesus, bukan murid Yesus. Sementara Barnabas itu murid Yesus, pernah bertemu Yesus, dipilih dari 120 rasul. Kan demikian maksud dia. Kenapa dia percaya? Loh, dia dibilang bahwa Injil diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kepada Barnabas. Oke? Itu yang untuk tayangan keempat ini. Sekarang kita saksikan tayangan penutup. Tayangan penutup ini lebih geli lagi, termehek-mehek dia mengemis-ngemis ya. Oke, kita lihat tayangan yang terakhir. Apakah ada Rasulullah itu disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu? Khususnya topik kita ini adalah tentang seri Kristologi, jadi kita akan berbicara tentang Bible, kitab suci umat Kristiani. Dalam Bible juga disebutkan tentang ciri-ciri Rasulullah. Jadi coba kita lihat di kitab Yesaya. Itu di Yesaya ya, Mia. Ya, ini perjanjian lama. Perjanjian lama ini. Ya. Coba dilihat pasal 42. Ini dia nih. Ayat 1. Itu yang baca. Ya, oke. Pemirsa, izinkan saya membaca kitab Yesaya. Ini di kitab Kejadian Lama. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya, Mi. Perjanjian Lama. Pasal 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Maksudnya apa nih bangsa-bangsa di sini nih? Nah, ayat yang sama kalau di dalam New King James Version, ini maaf ya,
beda banget dengan Al-Quran ya. Iya, iya. Kalau di dalam Bible itu ada versi-versinya. Ya sekarang kita melihat Bible yang bahasa Indonesia dan Bible dalam bahasa Inggris. Oke, Umi. Kalau Al-Quran itu seluruh dunia sama. Hanya terjemahnya ya, Mi ya. Terjemahnya. Nah, sekarang ini kita lihat nih. Tadi kan bahasa Indonesianya gitu. Sekarang kita buka New King James Version. Oke. Ya. Sama nih, Mi, pasal 42 ayat 1 dalam New King James Version yang bahasa Inggris. Behold my servant, whom I uphold, my elect one, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the Gentiles. Gentiles. Jadi versi bahasa Indonesia disebut dengan istilah Bangsa-bangsa. Oke. Kemudian yang di dalam King James Version disebut dengan istilah Gentiles. Beda nggak? Beda, Umi. Oke. Jadi kita lihat kalau Gentiles itu dalam bahasa Indonesianya apa? Bangsa-bangsa, Umi. Artinya, Gentiles itu artinya dalam bahasa Indonesia kafir, orang kafir. Iya, Jadi bukan amat bangsa-bangsa. jangan keliru ya. Iya. Gentiles, ya. Jadi Gentiles itu- jadi ketahuilah sayang, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris kita terjemahkan Gentiles itu juga adalah kafir. Kalau bangsa-bangsa bahasa Inggrisnya bukan Gentiles dong, Mi. Bangsa-bangsa itu kan nation artinya. Oke. Ya. Kemudian cek juga Yesaya pasal 42 Oke. ayat 11-nya. Oke. Yang Kali di ini New ayat King 11. James Version ya, Mi, Ya. masih dalam versi bahasa Inggris. Pasal 42 ayat 11, let the wilderness and its cities lift up their voice, the village that Kedar inhabits. Let the inhabitants of Selah sing, let them shout from the top of the mountains. Perhatikan, ada di situ terdapat kata Kedar dan Selah. Ya. Oke, Kedar itu apa? Kedar adalah sebutan untuk kaum. Ya. Sedangkan Selah adalah sebutan untuk lokasi. Ya, lokasi mereka bermukim. Coba bandingkan dengan Bible bahasa Indonesia. Oke, sekarang Bible bahasa Indonesia pasal 42 ayat 11. Mm-mm. Baiklah, padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah, bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Baiklah, mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Nah, di situ hanya disebut tentang Kedar. Betul, Umi. Tapi kata Selah nggak ada. Lo nggak adanya ini kemana? Diganti ya, Mi ya? Dihilangkan. Dihilangkan, bukan diganti. Dihilangkan. Memang betul. Pertama dihilangkan, kemudian diganti dengan Bukit Batu. Batu. Coba, kenapa dihilangkan? Ya. Ini kan kita harus tahu nih. Iya. Jadi Kedar itu siapa, Mi? Kedar itu. Kedar itu siapa? Coba lihat kitab Kejadian pasal 25 ayat 13 sampai 15. Oke, baik. Saya Bahasa coba. Indonesia dulu. Bahasa Indonesia dulu ya. Pasal 25 ayat 13 ya. Inilah nama-nama anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam. Pasal 25 ayat 14-nya Mishma, Duma, Masa. Ayat 15-nya Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Kedma. Jadi siapa Kedar ini, Mi? Kedar itu keturunan Nabi Ismail di sini. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang mungkin di mana? Coba lihat lagi ke Bible. Oke. Bible yang New King James Version ya, Mi, ini ya, pasal 25 ayat 18. Ya, coba dilihat. They dwelt from Havilah as far as Shur, which is east of Egypt as you go toward Assyria. He died in the presence of all his brethren. Versi bahasa Indonesianya, mereka itu mendiami daerah di Hawilah sampai Shur
yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Syur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Mukim di sebelah timur dari Mesir sebelum Asyur. Syria, iya. Atau Asyur itu mana? Syria. Iya. Berarti mana? Arab dong, Mi. Mesir aja udah jelas Jazirah Arab. Jazirah Arabia. Oke, lihat peta. Lihat peta ya, lihat peta. Lihat peta. Petanya akan ditampilkan. Oke. Jadi, Maka Kedar adalah menunjuk pada kaum yang mukim di wilayah Jazirah Arabia. Oke. Berarti satu-satunya nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan berasal dari Jazirah Arabia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya Allah. Lalu tentang Sela. Sela ya. Kenapa Sela diganti jadi Bukit Batu, Umi? Tadi kan jelas kalau di Bible New King James Version itu Mount Sela. Oke. Kembali tentang Sela. Yang dalam Bible bahasa Indonesia sebutan itu kan dihilangkan. Padahal penting banget kan? Ya. Terus oke. Why? Kenapa dihilangkan? Iya. Coba cek Google deh. Nah, Anda sudah melihat tayangan yang terakhir tadi yang dia ingin mengatakan bahwa di dalam Bible, di dalam kitab suci terdahulu katanya, dia lupa bukan Bible itu kitab suci terdahulu yang diturunkan Allah SWT. Allah SWT menurunkan Taurat tersendiri, Zabur tersendiri, Injil tersendiri, bukan Bible. Hei, Yirenandono, cerdaslah kau dikit, ya kan? Jangan kau menjual ketololan di hadapan orang-orang bodoh sehingga kau kaya sekarang. Dulu kau miskin enggak? Lebih kaya kau sekarang dari yang dulu ya. Lebih karena kau menjual ketololan, menjual hal-hal menghina Kristen, itu mendatangkan income yang banyak gitu kan ya kan. Nah, sekarang ku bilang sama kau Irene Handono, kau sudah melihat nubuatan di kitab suci yang kau bilang palsu. Paham nggak? Dari kemarin saya sudah bilang, mulai dari Ulangan 18 ayat 18, ya kan, Kidung Agung. Saya bilang orang-orang ini lucu. Si Munir mengatakan Bible palsu, si Zakir Naik, sesudah itu si Yaya Waloni sudah diubah segala macam. Tapi aneh, di dalam kitab palsu orang itu bisa menemukan ada nubuatan tentang nabinya. Aneh kan? Apakah mungkin yang suci terlahir dari yang palsu? Paham nggak? Yang pasalnya Irene Handono, kitab Yesaya itu tidak pernah diturunkan Allah SWT. Buka Al-Quran, Allah akan menurunkan 5 kitab ya. Yang pertama kitab Hikmah sama Ibrahim, baru kepada Musa Taurat, kepada Daud Zabur, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Pada bagaimana lah di sini Yesaya? Coba lihat di Taurat. Taurat yang diturunkan Allah SWT itu bagaimana Irene Handono? Jawablah kalau kau bisa. Jangan kau bilang Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Jangan, itu di dalam Bible. Tidak sama Tuhannya itu Irene Handono. Mana mau kami terima sama sehingga kitab suci kami diubah-ubah? Tidak. Tuhan kami tersendiri, Tuhan kalian tersendiri. Jangan dicampur-campur, jadi fitnah, jadi hujat. Kau kan menghujat-hujat dari tadi. Lama-lama menfitnah. Kami tidak pernah menjelekkan Nabi Muhammad doh. Dilarang Yesus. Bahkan musuh kami dikatakan Yesus, ampuni dan doakan. Kami tidak bermusuhan dengan Nabi Muhammad karena kami tak kenal. Hanya karena tak kenal itu. Ya kan? Kami mendoakan seluruh umat manusia. Ya kan? Supaya kita hidup damai di bumi yang sama, dengan udara yang sama. Ya Irene Handono, sekarang coba jelaskan Yesaya itu di Al-Quran yang mana? Aku mau lihat nih. Kalau kau hebat Irene, kuiris telingaku nih, kuiris. Kuiris, kau pun mengiris langsung. Datang aku sama kau, ini telingaku nah. Irislah. Masuk bilangan mana kitab Nabi Yesaya? Kau bilang Taurat. Taurat itu Musa. Zabur. Zabur itu kepada Nabi Daud. Ya kan?
Injil kepada Nabi Isa, hikmah kepada Nabi Ibrahim. Yesaya di mana? Enak aja kau menghina-hina Bible terus kau mengemis-ngemis. Kalau mengemis yang sopan, tahu diri. Kau mengemis, jangan kau hina kitab suci. Dari mana kau mengemis? Paham ya? Itu kalau orang tidak tahu diri. Kami tidak pernah mengatakan nubuat Nabi kami ada di dalam kitab suci. Orang Hindu, orang Buddha nggak ada. Kalau Yahudi, iya. Kenapa? Sumber daripada iman kami itu berasal mulai dari zaman Nabi ada zaman dari Adam, Yahudi sampai sekarang. Kami tidak pernah mengatakan Yahudi merubah-rubah, tidak pernah. Malah kami diperintahkan untuk mendoakan orang Yahudi. Siapa yang menyumpahi Yahudi akan celaka. Paham ya Renandono ya? Kau dengan santai, suara kau memang suaranya seksi. Ya, saya begini-begini kau bilang. Di Injil mana deh? Di kitab mana deh yang diturunkan Allah? Hah? Jelaskanlah dulu padaku. Yesaya. Cobalah dulu. Kalau memang dirimu hebat, jelaskan. Begitu kau bisa menjelaskan, aku datangi kau. Sesuai janjiku, ku sembah, ku cium kakimu, irislah telingaku. Oke, Rinandono? Kau adalah tahu kelemahan market. Kalau kau bicara tentang kebenaran kitab suci Al-Quran, kau tak laku. Lebih baik orang mendengar ulama-ulama yang sepuh, ya kan? Kau bakalan tak kaya seperti sekarang. Tapi karena kau menjual namanya hinaan kepada Kristen, banyak orang senang. Yang senang ini adalah orang-orang bodoh, nggak berhikmat, nggak tahu apa-apa. Mereka senang mendengar ejekan, seolah-olah kau paling hebat begini. Tidak, Irene. Kalian dilarang menghina Tuhannya orang lain. Ada ayatnya. Dan kau juga tidak paham apa-apa. Kau buat judulnya kristologi. Yang benar itu kristologi kau itu, Renandono ya. Ya, kitab suci Yesaya aja kau nggak tahu. Apakah Allah SWT yang menurunkan? Kan bukan. Allah SWT tak kenal sama Yesaya. Mana ada dibilang menurunkan kitab sama Nabi Yesaya? Sekalipun kau bilang nama apanya Al-Qur'annya Nabi Yesaya, ini kayak Abraham, nama Al-Qur'annya Ibrahim. Ya kan? Itu kitab Taurat yang turunkan Allah SWT, bukan Bible. Kau bilang Bible, jangan kau silang-silang. Al-Quran kau silang dengan Bible, nggak bisa. Ini keimanan orang Kristen. Kau tidak bisa ganggu-gugat seperti saya tidak bisa mengganggu-gugat keimananmu di Al-Quran. Makanya saya tidak pernah mau berdebat lagi mengenai hal ini, tapi saya meminta penjelasan saja. Kenapa? Saya seorang pencari kebenaran. Tidak salah saya meminta, karena saya tidak menghujat, saya tidak menghina. Yang salah kalau saya menghujat, saya menghina. Itulah saya kenapa saya takut bertanya. Takutnya saya menghujat, saya menghina. Oke? Malam ini kita sudah lihat bagaimana kristologi, teologi dia yang dibawa Renandono. Kemarin kita lihat si Sugi, sekarang Renandono. Kemarinnya lagi siapa lagi nih? Si Yaya Waloni. Besok si Moko Ginta. Tenang, kita akan buat videonya ya. Dan yang anehnya kalian, kalau bisa jadilah pengemis yang baik ya Renandono. Kau kan pengemis ya Renandono. Yang baik itu kayak ulama-ulama tua. Ustadz Adi itu saya suka. Baru Ustadz siapa itu yang di Trans TV itu, yang kecil lucu itu. Nah itu juga saya suka. Dia nggak mau nyinggung-nyinggung tuh. Ngapain nyinggung-nyinggung? Ajarkan aja ajaran agamamu. Baru lakukan dengan perbuatanmu. Orang akan lihat, oh iya begini, ini dilihat dari buahnya. Begini ternyata ajarannya, maka orang akan ikut. Ya, jangan pala kau buat kristologi untuk membenda, ada guna. Ya kan? Sekarang Edi Praetno aja udah pusing melihat si Ibrahim Ustadz yang dari Muslim menjadi Saifuddin Ibrahim ya, udah pusing Edi Praetno karena dia berhasil mengkristenkan orang Muslim ya. Kalau saya sih nggak sampai segitulah, nggak urusan saya, itu urusan Roh Kudus. Saya hanya diperintahkan untuk beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk menerjemahkan itu hanya melalui YouTube inilah ya, dunia maya. Itu yang bisa saya langsung menceritakan ke seluruh dunia. Kalau saya pergi paling satu daerah, mana sanggup saya berapa daerah. Kalau ini saya buat satu di share dah seluruh dunia melihat ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya adalah sang debater, orang yang mencari kebenaran di kitab suci lain dan mencari kesalahan di Bible. Namun sampai saat ini saya belum menemukan keduanya.